Well, it's really impressive for me. It's happy for me. Move to Surabaya. Kalau Gen Z seperti dia nggak tentu Wah, suka. tapi jangan salah Pak, saya juga pecinta polo pendem Oh, begitu gitu ya. ya. Iya. Biasanya kalau pas lari-lari, Iya. setelah lari yang dicari adalah ini polo pendemnya nih. Wow, cukup membanggakan tentunya. Pak Hartanto langsung senang begitu, Iya, sumringah langsung. kalau orang Jawa ya. Sumringah Iya, karena cocok di sambutan sini. yang hangat, kemudian Iya. rekan-rekan juga bekerja dengan etos kerja yang luar Iya. biasa. Tentunya senang sekali ya Pak ya. Izin masuk Bapak. Ya, silakan masuk. Selamat pagi. Pagi, Gia. Pak Hartanto luar biasa. Gimana, Izin, Gia? Pak, kami dari tim SMRT ingin berbincang-bincang sedikit dan lebih dekat dengan Pak Hartanto. Oke, ayo silakan duduk. Baik. Ya, silakan. Baik, Pak. Hai Sobat Menara, kembali lagi dengan Gia. Kali ini kita akan bincang-bincang asik. Tentunya dalam episode kali ini kita akan berbincang dengan sosok yang inspiratif dan akan membawa energi positif bagi distrik navigasi Tanjung Perak. Kira-kira siapa? So, please welcome Bapak Hartanto. Baik, apa kabar Bapak? Baik, Selamat pagi. selamat pagi sahabat Menara. Luar biasa, tentunya sehat-sehat dan tetap semangat ya Pak ya. Ya. Baik Pak, kira-kira baik ini tentunya fresh from the oven ya Pak ya. Iya. Boleh dibilang ya, luar Iya. biasa. Jadi memang Bapak baru saja dilantik, kira-kira Ya, 1 bulan? tepatnya 9 Mei yang lalu. Jadi Baik. ini termasuk minggu keempat ya jalan. Minggu keempat. Iya. Luar biasa. Baik, jadi Bapak Hartanto ini baru saja rekan-rekan selaku Distrik Navigasi Tanjung Perak, dan kiranya nih Pak, mungkin supaya Sobat Menara lebih kenal lebih dekat dan lebih bisa hangat dengan Pak Hartanto, Iya. boleh sedikit Bapak memperkenalkan pada Sobat Menara Ya, kali kalau ini. nama sudah jelas loh, Hartanto. Baik, Very simple name. very simple. I love simple one. Simple saja. Kebetulan saya dari Semarang, rumah saya di Semarang, anak saya 4, istri saya 1. Kemudian saya memang juga background saya pelaut. Baik, Sekarang ditugaskan di Senap Surabaya. Sebelumnya muter-muter, pernah di Semarang, di Aceh, di Padang, di Palembang, di Banjarmasin, terus di kantor pusat ya. wow. Muter-muter dan sekarang di Surabaya bersama Sobat Menara. Wow, luar biasa sekali Iya. ya Pak ya. Sekarang bersama kami duduk Iya. di sini bincang-bincang asik dengan Sobat Menara. Iya. Tentunya saya lihat-lihat ini ada hidangan yang spesial nih Pak. Pengen Pak? Wah iya, nanti kita sambil comot-comot ya Boleh. Pak ya di tengah-tengah Iya. gitu ya. Jadi Tapi menarik saya ini, tuh Pak. memang kalau pagi suka sarapannya itu hasil bumi. Wow. Orang sering sebut polo pendem. Polo pendem ya, Pak ya. Ada apa nih? Ubi rebus, Tahu ya. kemudian singkong rebus, ini ada pisang rebus juga. Nggak harus ini sih, yang lain juga boleh. Yang penting Baik. pokoknya polo pendem Polo atau pendem rebus-rebusan ya Pak ya. Kalau di Jawa iya. memang terkenal dengan sebutan polo pendem. Tapi kalau Gen Z seperti dia nggak tentu Wah, suka. tapi Kalau- jangan salah Pak, saya juga pecinta polo pendem Oh, begitu gitu ya. ya. Iya. Biasanya kalau pas lari-lari, Iya. setelah lari yang dicari adalah ini polo pendemnya nih Iya, Pak. iya, Meskipun iya. Gen Z, tapi saya juga cinta polo Iya, pendem iya, ini. iya. Baik, tapi saya juga melihat ada minuman yang spesial juga Oh iya, Pak ya. jadi saya juga sukanya minum air hangat. Air hangat. Kalau bisa juga ada lemonnya seperti itu. Baik. Atau sering sebut infus water ya. Infused water. Jadi Tambahin memang yang lain juga ada, air kadang apa ketimun atau ada daunnya. jahe atau boleh Baik, aja. luar biasa. Jadi memang minuman favorit Bapak begitu Iya. ya, selain sehat, berkhasiat, tentunya Yes. juga baik untuk metabolisme Iya, tubuh kita. Luar iya. biasa, ini inspirasi sekali buat kita, terutama anak muda ya, Iya. menjaga kesehatan sejak dini, Sobat Iya. Menara, luar biasa. Baik Pak, kiranya how do you feel for the first impression in this office Pak? Gimana Iya. kesannya pertama kali di kantor Distrik Navigasi ini? Yeah, well, it's really impressive for me. It's happy for me. Wow, Move to Surabaya. move to Yeah. the city. As I told you that I have been around of Indonesia ya. Dan sekarang bisa di Surabaya di Senap Tanjung Perak.
bersama sahabat Menara ini satu kebahagiaan tersendiri. Karena memang sambutan teman-teman luar biasa ya, ramah gitu. Pegawai yang ratusan lebih ini kok luar biasa. Orang-orangnya juga asik gitu. Gedungnya gede kan, bersih juga. Saya suka banget di sini. Ya memang kalau Tanjung Perak itu sebetulnya lebih terkenal kulinernya juga katanya gitu ya. Dan saya beberapa kali makan siang juga enak ya. Luar biasa. Terus juga saya lihat eh, teman-teman bekerja dengan baik, memenuhi semua aspek saya lihat. Sarana prasarana juga lengkap ya. Jadi saya pikir impression saya di sini ya cukup membanggakan deh. Wow, cukup membanggakan tentunya. Pak Hartanto langsung senang begitu, Ya sumringah langsung, kalau orang Jawa ya. ya Sumringah karena cocok di sambutan sini. yang hangat, kemudian Ya, rekan-rekan juga bekerja dengan etos kerja yang luar ya, biasa. Tentunya senang sekali ya Pak ya. ya betul. Nah, eh, di kantor distrik navigasi Tanjung Perak ini biasanya Pak Hartanto telah mungkin berbagai organisasi dan memimpin kantor-kantor nih ya Pak ya. Ya. Kiranya apa sih Pak kiat-kiat Pak Hartanto untuk distrik navigasi Tanjung Perak ini? Ya, tadi kan saya sudah cerita nih, muter di beberapa tempat seluruh Indonesia ya. Saya pikir berada di organisasi manapun, kantor manapun, memimpin itu nggak ada beda yang signifikan. Pasti kita akan ketemu teman-teman yang terbaik, tim yang terbaik, tapi ada yang kurang. Ada yang disiplin, ada yang tidak gitu ya. Ada yang kerjanya itu betul-betul serius, ada juga yang rileks, ada juga yang nggak suka bekerja. Saya lihat pokoknya happy ke kantor aja, nanti nggak tahu kerja apa pulang, ada juga. Yang kadang telat datang ataupun tepat waktu ada. Pokoknya apa ya, saling melengkapi gitu. Nah, di distrik navigasi ini saya juga belum tahu persis ya seperti apa, tapi kesan saya sih mudah-mudahan disiplin tetap ada karena itu modal juga. Tapi satu hal, saya punya 3 tips yang mungkin bisa kita jadikan satu modal dasar dalam kita bekerja. Menarik Sobat Menara, 3 tips 3 yang bisa tips. dijadikan modal kerja. Iya. Apa tuh Pak kiranya 3 tips yang bisa dijadikan modal kerja? Ya, 3 tips itu Menurut kalau Pak menurut Hartanto saya, ini? 1 integritas, Integritas, yang kedua realistis, realistis, yang ketiga komit. Dibalik-balik komit. boleh semua itu. Baik, luar biasa ya Dalam Pak ya. integritas itu di sana mulai dari definisi ya. Integritas itu kan orang melakukan tugasnya secara baik, diawasi maupun tidak diawasi oleh pimpinan atau oleh lingkungan, oleh siapapun. Pokoknya nggak diawasi sekalipun dia akan bekerja dengan baik. That is integrity. Alright. Dalam integritas itu juga ada loyalitas, ada kejujuran, ada kebersamaan, gotong royong, itu integritas. Rasa memiliki yang tinggi. Lalu kalau kemudian realistis, orang menerima apa adanya, sesuai dengan hak dan kewajibannya. Itu realistis. Jangan kita kewajiban telah dijalankan, haknya pengen yang lebih, atau haknya lebih, kewajibannya nggak dijalankan gitu lah. Artinya ya sudah lah. Pokoknya kita sebagai ASN ya itu yang harus kita lakukan, tentu berbagai aturan yang harus kita ikutin, dan di situ sudah diatur pula hak dan kewajiban kita. Nggak perlu ngomong yang lebih dari itu, atau ingin coba-coba dengan cara yang tidak baik supaya dapat yang lebih, nggak perlu lah. Yang terakhir yaitu komitmen. Ya kita harus komit bahwa kita sebagai ASN itu tentu memiliki komitmen untuk melakukan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku, ada jadwalnya, ada job desk-nya, di situ ada teman, ada atasan, ya kan? Ada lingkungan yang saling memberikan support, mengawasi, memberikan masukan, atau juga mengkoreksi ya. Saya rasa komitmen itu harus dijaga bersama-sama. Jadi 3 hal, realistis, komitmen, integritas, atau integritas, komitmen, realistis, dibulak-balik silahkan. 3 hal itu sangat penting dalam kita menjalani tugas sebagai ASN. Luar biasa, kiat-kiatnya sudah Ya. di spill nih sama Ya. Pak Hartanto. Ada 3 kiat yang nanti kita bisa terapkan lebih lanjut. Ya. Bahkan Gia pribadi juga bisa menerapkan Ya. itu, rekan-rekan dan Itu bisa Sobat diterapkan Menara. untuk dimanapun itu. Luar biasa, itu sebagai dasar acuan ya Pak ya, supaya Ya. kita tetap terus berdaya dan Ya. juga produktif dengan baik. Luar Ya. biasa Pak Hartanto. Selain itu nih Pak, biasanya
pegawai Distrik Navigasi Tanjung Perak ini memiliki beberapa program Ya. dan tentunya biasanya kiranya program apa sih yang nantinya Bapak akan berikan atau mungkin Bapak usulkan untuk rekan-rekan terkait lebih ke pengembangan karyawan Distrik Navigasi Tanjung Perak ini? Ya, untuk bisa berkembang itu simpel saja, saya itu enggak muluk-muluk lah. Karena kembali tadi saya katakan di berbagai organisasi itu keberadaannya mirip. Tetapi satu hal yang saya bawa untuk bisa mengajak kita lifting ke atas lagi, lebih baik lagi, lebih optimal lagi itu pertama jadikan profesionalitas sebagai pegangan. Jadi mari kita bekerja dengan profesional. Kalau profesional itu tentu terkait kompetensi. Gia itu sekarang duduk sebagai karyawan atau pegawai di Disnap itu karena punya kompetensi. Waktu melamar pasti diseleksi karena kompetensinya. Tidak mungkin nggak punya kompetensi diterima. Ada kabit, ada kabak, semua pasti bisa jadi kabit, bisa jadi kabak. Atau saya jadi kadis itu ya karena kompetensinya memadai. Kalau tidak ya janganlah kan gitu. Selain profesional, mari kita ini betul-betul mendudukkan diri sebagai pelayan atau melayani. ASN itu pelayan. Udah nggak usah ngomong yang lain. Pokoknya kalau kita udah ngomong diri kita pelayan, udah terbaik deh. Luar biasa. Karena banyak diantaranya kadang-kadang ASN merasa bosi ya. Wah saya hebat dong pakai seragam apalagi. Aduh. Enggak, kita nih enggak lebih dari pelayan pokoknya. Digaji oleh masyarakat. Tempatkan diri kita di bawah aja, nggak usah paling atas sudah. Kita layani masyarakat di atas kita. Itu kayak gampang ngomongnya tapi susah juga ngelakonin ya. Cuman menurut saya, ayo tanamkan dalam diri kita bahwa kita ini pelayan. Ya. Lalu berikutnya kita harus punya inisiatif dalam bekerja itu. Ya. Contohnya kita melayani ada stakeholder yang ada hambatan atau mungkin ada masalah ya. Kita datang ke sana, kita jemput bola. Kita tanya masalahnya apa dan kita ajari. Kita berikan edukasi kepada mereka untuk melengkapi dokumen atau apa yang diperlukan. Jadi jangan dibiarkan. Itu enggak inisiatif, enggak jemput bola. Setelah dibiarkan lama enggak terlayani, kasihan kan. Masyarakat juga kadang-kadang takut untuk menanyakan, merasa bahwa waduh ini dipersulit, padahal enggak, kadang kurang inisiatif kita aja. Mereka itu takut datang, ya kita yang datang. Ya, yang terakhir efisien. Mari kita membuat bekerja kita dengan efisien, baik efisien waktu, tenaga, anggaran atau biaya, semua aspek kita efisiensikan deh. Maka kembali bersimpel tadi, supaya apa yang kita kerjakan tentu memiliki output yang optimal, outcome-nya juga bisa dipertanggungjawabkan. Baik, Kira-kira luar itu. biasa Pak. Iya. Memiliki output yang optimal begitu ya Iya. Pak, berdasarkan beberapa aspek tadi. Iya. Tentunya sebagai ASN ini kita juga diajarkan untuk kembali ke sederhana atau simple basic ya Pak, Iya, yang jangan sering flexing, terlewatkan, jangan itu betul, dia. sering terlewatkan. Tapi Pak Hartanto kembali mengingatkan kami Iya. bahwasanya ini menjadi aspek poin penting Iya. supaya kami selaku ASN juga Iya. selalu mawas, tapi Iya. juga mengerti begitu ya Pak ya. Tentu punya inovasi, jemput bola, dan totalitas dalam melayani luar biasa. Ini salah satu kunci memiliki etos kerja yang baik begitu ya Pak. Ini udah di-spill sama Pak Hartanto, nanti Sobat Menara bisa menerapkan begitu ya. Tentunya juga kami selaku karyawan juga wajib memiliki dasar-dasar ini, Sobat Menara. Baik, terakhir nih Pak, kiranya apa sih harapan untuk Distrik Navigasi Tanjung Perak ini? Ya, saya berharap seluruh karyawan, teman-teman, sahabat Menara, mari kita bangga dengan menjadi ASN, bangga menjadi pelayan, bangga menjadi pegawai di Distrik Navigasi Tanjung Perak ini. Tidak perlu menengok tetangga yang manapun yang kelihatannya lebih mewah, lebih sukses dan lain sebagainya. Kita sendiri pun juga dilihat oleh mereka enak banget jadi tenaga kerja atau karyawan di Distrik Navigasi. Rumput tetangga lebih hijau, tapi kita nggak pernah tahu, jangan-jangan di sana ada apanya kita nggak tahu ya. Jadi mari sekali lagi kita bangga aja sebagai karyawan di Distrik Navigasi Tanjung Perak. Luar biasa, bangga menjadi karyawan Distrik Navigasi Tanjung Perak. Baru saja kita mendengar azan rekan-rekan, ini berarti bahwasanya kita harus istirahat dan tentunya menutup episode kita kali ini. Jangan lupa saksikan terus episode Sobat Menara berikutnya
Dan kita akan tutup dengan semangat jargon kita pada pagi hari ini, Pak. Ya. Langsung saja, Distrik Navigasi Tanjung Perak, Siap, siap, laksanakan.